Lakukan cara ini kalau pengen keko kalian sehat selalu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan saya, di channel Manuel ID. Nah, sesuai judul di konten kita kali ini, ya benar, saya akan membahas tentang bagaimana caranya merawat kadal leopard gecko ya teman-teman. Nah, kalian pasti bertanya untuk yang awam, gecko itu apa ya Min? Nah, mari kita bahas. Gecko adalah hewan yang hidup di darat ya tentunya. Dan hewan gecko ini adalah hewan yang unik menurut saya. Dan tergolong sangat mudah perawatannya. Jika kamu paham, maka perawatannya untuk gecko ini akan lebih mudah. Nah, untuk memahaminya, mari kita belajar bersama-sama di channel Manuel ID. Hehe. Nah, cara pertama untuk memelihara gecko ini sendiri, yang pertama kalian butuhkan jelas sekali tempat atau wadah untuk si gecko. Nah, buat tempat atau wadah apa saja yang cocok buat si gecko, mari kita bahas. Pertama, wadahnya bisa pakai apa aja Min? Nah, untuk wadahnya saya biasa pakai box container atau tupperware plastik, bisa juga pakai tin well plastik. Yang penting bisa bikin si gecko nyaman lah dan leluasa. Mari kita lanjut. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, wadah gecko harus sesuai ukuran gecko itu sendiri. Untuk saya pribadi, saya memilih wadah dengan lebar 2 kali ukuran gecko itu. Nah, kenapa saya memilih ukuran 2 kali dari gecko itu sendiri? Kalian pasti pernah dengar istilah, buatlah kandang lebih besar dari isinya. Kenapa demikian? Hewan yang di dalam kandang itu bisa lebih bahagia dan leluasa dan tentunya nyaman, dan bisa bikin dia itu senang dengan cetapan di kandang yang kita buat. Sama halnya seperti manusia, kalian jika di ruangan sempit pasti sering mengeluh gerah dan lain-lain. Nah, si gecko juga seperti itu. Jika ruangannya tidak sesuai atau kandangnya tidak sesuai, dia akan stres dan tidak bahagia dengan kandangnya. Makanya ya, kita buat kandang yang sesuai dengan si gecko dan senyaman-nyamannya buat si gecko. Karena hewan juga punya hak asasi hidup. Nah, mari kita lanjut ke laptop. Nah, untuk wadah, jika sudah memilih wadah yang kalian inginkan, jangan lupa untuk dilubangi ya, tutup dan wadahnya, bagian atasnya saja. Untuk lubangnya sendiri tidak perlu banyak-banyak, yang penting udara bisa masuk, bisa berganti udara yang penting. Nah, kita lanjut ke langkah kedua ya. Selanjutnya kalian siapkan alas buat si gecko itu sendiri. Nah, kalian pasti bertanya, alasnya apa Min yang cocok buat gecko? Nah, sebenarnya alas buat gecko bisa memakai koran atau kertas. Bisa juga memakai alas pasir dolomit. Apa itu pasir dolomit Min? Nah, ini dia foto pasir dolomit, akan saya tunjukkan di video. Pasir dolomit bisa kalian dapatkan di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Itu sudah banyak kok yang menjual, atau di toko-toko hewan pet shop. Nah, kita akan membahas kelebihan memakai pasir dolomit dan kelebihan memakai alas kertas. Untuk kelebihan memakai pasir dolomit adalah 1. Lebih awet dan bisa meresap bau kencing si gecko dan bau pap si gecko. Kenapa demikian? Ya, kalian tahulah pasir itu sifatnya meresap cairan ya. Nah, kalau gecko kencing kan bisa diresap gitu, dan baunya itu sama sekali nggak kecium kalau pakai pasir dolomit. Itu menurut pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau kurang bisa tanyakan di kolom komentar aja. Nah, untuk kelebihan memakai alas kertas atau koran ini, 1. Lebih mudah dibersihkan. Nah, yang saya suka dari alas kertas ini adalah lebih mudah dibersihkan, lebih terjangkau dan praktis. Kenapa demikian? Ya, kalian tahu lah, kertas itu sangat terjangkau ya sekarang ya, nggak kayak dulu masih susah.
Dan saya bilang udah dibersihkan di sini adalah ya kalau ada yang pup ya tinggal diganti aja kertasnya sih. Gitu kalau cara saya. Langkah ketiga, kalian harus menyiapkan hiding cave atau bisa dirikan tempat bersembunyi buat si Gecko itu sendiri ya. Tujuan memakai hiding cave apa Min? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. 1. Meminimalisir stres pada Gecko. Maksudnya, dengan adanya hiding cave, Gecko tidak rawan stres, tidak mudah stres, dan tidak mudah sakit. Jangan ramaikan akibat dari Gecko stres. Mungkin kalian pernah lihat ujung ekor Gecko yang keriting. Nah, itu salah satu akibat dari Gecko stres. Dan fatalnya dari akibat Gecko stres bisa menyebabkan kematian. Itu pengalaman saya ya. Untuk cara ini, kalian bisa memakai atau tidak memakai hiding cave. Karena cara ini gak wajib menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Tapi sebaiknya pakai itu sendiri. Kalian bisa mencari di Tokopedia atau Shopee, atau mungkin kalian bisa membuatnya sendiri dari batok kelapa yang dipotong pakai penggaris besi, itu juga bisa. Untuk tutorialnya akan kita bahas di next video saja karena mudah kok. Nah, langkah keempat, kalian harus menyiapkan wadah minum buat si Gecko. Minuman buat si Gecko berperan sangat penting di sini. Kalau nggak ada minuman ya otomatis Gecko dehidrasi, sama halnya seperti manusia. Manusia dehidrasi bisa sakit, apalagi Gecko. Gitu. Gecko yang kekurangan minum bisa saja dehidrasi dan itu akibatnya bisa saja fatal. Nah, untuk wadah minum nggak perlu mahal-mahal. Kalian bisa pakai tutup botol minum yang terbuat dari plastik. Ya contohnya kayak tutup botol Sprite itulah. Atau kalau mau mewah kalian bisa membeli water dish marketplace seperti Tokopedia. Cari aja di situ pasti ada. Keywordnya water dish Gecko atau water dish reptil. Langkah kelima, pastikan kandang Gecko steril agar si Gecko tidak mudah terkena penyakit. Kenapa Min harus disterilkan kandangnya? Kita samakan lagi ya dengan manusia. Kalian misalkan tinggal di lingkungan yang kumuh dan bersih, kalian lebih sehat tinggal di lingkungan mana? Yang kumuh atau yang bersih? Nah, itu sama halnya seperti Gecko. Gecko ketika hidup di lingkungan yang bersih, ya otomatis dia akan tidak mudah sakit, imunnya lebih kuat. Nah, Gecko ketika di lingkungan kumuh, banyak kuman, otomatis Gecko lebih mudah sakit. Karena menurut riset, lingkungan yang kumuh itu lebih banyak membawa kuman daripada lingkungan yang bersih. Makanya jaga kebersihan kandang ya. Hihi. Langkah keenam, kalian siapkan pakan buat si Gecko. Pakannya apa Min yang cocok? Nah, mari kita bahas. Saya pribadi lebih suka kasih pakan jangkrik atau ulat bongkong. Kenapa Min kok pakai pakan itu aja? Kenapa nggak pakai kecoa dubia dan selainnya? Yang pertama, di toko daerah saya itu yang paling dekat tuh ya itu toko jangkrik sama ulat bongkong. Kalau untuk kecoa dubia dan semacamnya itu harus beli Tokopedia, itu ada juga. Lebih baik pakai kecoa dubia karena pakannya lebih berprotein tinggi daripada jangkrik. Pemberian pakannya hidup atau mati Min? Oke, saya jawab. Untuk saya lebih suka memberikan pakan hidup ketimbang mati. Karena saya lebih suka melihat respon Gecko terhadap makanan. Hihihi. Tapi ya itu terserah kalian sih. Langkah ketujuh. Oh ya, jangan lupa pastikan kalau makanan Gecko itu steril ya, bersih. Langkah ketujuh, masukkan Gecko-nya ke dalam wadah yang sudah kalian siapkan ya. Untuk perawatan harian, kalian bisa memberi pakan Gecko jangkrik 3 hari sekali. Dengan jumlah 3 jangkrik ya, dalam sekali pemberian makan. Nah, kan makannya itu 3 hari sekali ya. Nah, pas pemberian makanan itu kalian kasih sajalah 3-5 jangkrik. Jangan kebanyakan, nanti Gecko malah nggak nafsu makan, malah nafsu makannya hilang. Nah, buat pergantian air kalian ganti sajalah kalau air itu udah habis atau kotor. Nah, untuk pembersihan wadah kalian bisa membersihkan wadah saat wadah Gecko udah mulai kotor atau udah mulai bau, itu bisa kalian bersihkan. Untuk dolomit kalian cukup
Saring saja kotorannya lalu pakai yang baru juga bisa. Kalau kertas tinggal ganti aja. Nah, jumlah gekot dalam satu kandang berapa min baiknya? Nah, kalian cukup menaruh satu gekot dalam satu wadah. Kecuali pas mau dikawinkan itu ya beda urusan ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung dan pertanyaannya itu nggak ada di konten ini, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab secepat mungkin. Oh ya, saya itu bukan dokter hewan ya. Mungkin sebagian teman-teman breeder gecko bilang saya itu sok tahu. Tapi saya tegaskan lagi, ini adalah sesuai pengalaman saya pribadi. Dan kalau tidak setuju, kalian skip aja lah nggak apa-apa. Thank you teman-teman, jangan lupa like dan komen ya. Dan nantikan giveaway-nya. Hihi, see you next time.